Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini? Semoga teman-teman semuanya di rumah selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi gimana caranya modifikasi mic dinamik yang harganya murah. Ini nggak nyampe 50.000 ya, sekitar 30-an ribu. Ini supaya suaranya biar lebih jernih dan tidak mudah feedback. Jadi selain mengganti spool dinamiknya, kita bisa mengakali dengan menambahkan komponen. Oke, langsung saja saya buka. Ini sangat murah sekali ya harganya. Ini enggak nyampe 50.000, mungkin cuma 30.000. Nah, ini dari spoolnya, mic-nya saja kelihatan sangat kecil, dan ini kalau kita ukur juga tidak tepat pada 600 ohm, karena untuk standar dinamik itu 600 ohm ya. Ini bisa lebih bisa kurang, itu kalau yang harga murah gitu ya guys. Nah, pertama-tama ini sebelum saya modifikasi, saya coba dulu untuk suaranya. Nanti perubahannya teman-teman sendiri yang menilai. Ya tentunya kalau kita modif itu suaranya lebih bagus daripada sebelum dimodif. Itu tujuannya modif gitu ya. Nah, di sini saya colokkan dulu ke preamp mic. Ini preamp mic standar ya, tidak pakai tone control. Nah, ini standar tidak pakai tone control. Ini saya coba dulu. Cek, 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 1 2, halo, cek, cek, 1, checking 1 2, halo, cek 1 2, cek 1 2. Nah, ini guys. Ini suaranya cenderung ke low. Itu ya, cenderung ke low. Jadi untuk middle-nya sangat rendah sekali. Jadi ini karakternya low high. Jadi suaranya bindeng gitu ya, tidak jelas, tidak flat. Jadi ini harus kita modifikasi tanpa harus mengganti, yaitu mic dinamiknya. Untuk yang kabel warna begini, ini ya, ini yang sebelah kiri ini min atau ground, yang sebelah kanan ini plus. Dan nanti teman-teman lebih bagus pakai kabel head atau kabel stereo begini ya. Jadi ini nanti bisa mengurangi dengungnya karena ini kabel ankle. Jadi untuk inputnya tidak terisolasi sama ground. Jadi bisa diganti dengan kabel stereo begini, nanti hasilnya lebih bagus. Gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri ground, sebelah kanan plus. Tapi kalau mic yang bagus itu sudah ada tanda polaritasnya, min plusnya gitu ya. Nah, berarti yang kita lepas ini yang bagian plusnya, karena ini untuk karakternya cenderung ke low, jadi bagian low nya kita potong ya, bagian low nya kita potong dengan kapasitor. Nah, ini setelah kita lepas jalur bagian input plusnya, ini kita kasih kapasitor dengan nilai 100 nano ataupun 104. Untuk teman-teman bisa pakai kapasitor yang lebih kecil supaya nanti pas ditutup tidak terganggu ya. Untuk pakai MKN, MKM ini juga lebih bagus untuk kapasitornya. Ini saya kasih yang besar.
Jadi ini untuk fungsinya untuk memotong bagian low-nya. Jadi biar bisa rata untuk bagian mid, low, dan high-nya. Nah, ini kita solderkan pada bagian pin yang kita lepas tadi. Terus untuk kaki yang satunya kita solderkan pada kabel gitu ya. Nah, ini untuk memotong bagian low. Jadi selain disolder di bagian di sini, nanti teman-teman bisa juga disolder di bagian dalam ya, di bagian jacknya nanti saya kasih tahu untuk naruhnya. Yang penting caranya sudah tahu dulu. Nanti untuk posisi tinggal pilih enaknya yang mana. Nah, begini ya. Nah, ini untuk penampakannya. Jadi kabel dari input mic masuk kapasitor 100 nano terus masuk ke dinamik. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Cek cek 1 2 checking 1 cek checking 1 2 halo cek. Nah, sekarang untuk vokalnya bassnya sudah terpotong. 1 2 cek checking cek 1 halo. Nah, sekarang sudah selesai. Suaranya sudah flat ya. Sudah flat. Cek cek 1 2. Nah, sudah jelas. Cek cek. Nah, tadi sebelum kita modif suaranya low ya. Cenderung ke low, terus untuk vokalnya sempat pecah-pecah karena over gitu ya. Jadi low-nya over frekuensi. Nah, sekarang kita tinggal modif untuk bagian supaya tidak mudah feedback. Ini kita siapkan kapasitor 47 nano ataupun 473. Nah, ini saya coba dulu. Saya naikkan hampir feedback ya. Nah, ini sudah. Nah, sini sudah hampir feedback. Nah, guys. Hilang. Ya. Nah, langsung hilang. Nah, ini ya. Nah, ini untuk memotong bagian yaitu frekuensi tingginya. Jadi untuk frekuensi tingginya kita potong supaya tidak mudah feedback dan tidak pecah. Ini kita solderkan pada bagian main dan plus. Kita jumper dengan kapasitor 47 nano gitu ya. Jadi masing-masing tugasnya. Untuk yang 47 nano ini memotong frekuensi tinggi. Ini untuk mengakali, yaitu preamp mic murah supaya suaranya bisa lebih bagus
daripada aslinya. Karena ini tadi agak dengung, ya ini karena kabelnya tidak standar. Nah, kabelnya nanti teman-teman bisa mengganti sendiri dengan kabel head. Itu lebih aman. Karena untuk inputnya terisolasi, karena ini bodinya bukan besi. Kalau bodinya besi, groundnya sudah menyambung dari di sini. Karena plastik, walaupun tidak menyentuh pada input, tapi tetap induksi. Karena ini untuk inputnya sensitif untuk preamp mic gitu ya. Kecuali yang ini besi, kita pakai yang kabel yang satuan begini masih aman. Tapi untuk yang bodi plastik, jadi groundnya kurang. Di sini tidak mengandung ground, jadi harus diganti dengan kabel yang standar. Nah, sekarang sudah selesai. Saya coba untuk suaranya. Cek, cek, 1, 2. Halo, cek, checking, 1, 2. Cek. Nah, ini sudah jelas untuk modulasi low mid high standar, bisa rata gitu ya guys, tidak over. Ini, nah ini saya dekatkan speaker baru feedback. Cek 1, 2. Halo, cek. Nah, ini caranya. Terus untuk cara yang terakhir, untuk penutupnya di sini, kalau misalnya di bawaan nggak ada busa ataupun kapas, teman-teman bisa dikasih busa yang tipis ataupun kapas itu ya. Nah begini, tapi yang tipis saja, jangan yang tebel-tebel. Nanti bisa, kalau yang tebel bisa diiris. Ini kita tutupkan pada bagian yang di sini. Ini fungsinya supaya tidak over ketika ada hembusan suara yang over ataupun tiup-tiup gitu ya, ataupun modulasi yang over. Jadi bisa tersaring, dan untuk bagian membran mic-nya ini bisa lebih aman. Karena membrannya tipis, kalau kita tiup itu kadang suka nggak balik untuk membrannya. Nah, jadi sudah tersaring dengan busa ini ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Cek, cek, 1, 2, 3. Halo, cek 1, cek low, dicoba 1. Halo, cek, dicoba 1, 2, 3. Nah, ini guys hasilnya. Jadi sangat mudah untuk mengakali mic yang murah tanpa harus kita mengganti kondensor dinamiknya. Jadi langkahnya bisa 2 langkah, yaitu bisa mengganti mic dinamiknya, itu yang harga sekitar 50-an ribu atau 60 ribu. Tapi kalau sekedar bisa bunyi normal dan jelas, kita cukup bisa mengakalinya dengan cara ini tadi. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.